ini 4 jam. Tanggal 5 4 jam, tanggal 6 4 jam keluarnya, tanggal 7 4 jam, tanggal 8 4 jam. Kemudian 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16. Ini 8 jam misalnya. Pada tanggal 5 keluar darah 4 jam, tanggal 6 keluar darah 4 jam, tanggal 7 keluar darah 4 jam, tanggal 8 keluar darah 4 jam, tanggal 9 keluar darah 8 jam. Maka semua ini disebut sebagai darah meskipun di hari pertama dia belum mencapai 24 jam. Karena ketika di total dia ada 24 jam. Salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Satu pramuka, satu Indonesia, yes. Satu, dua, satu, tiga, dua, satu. Fokus semua, fokus. Jadi kalau sudah 24 jam, maka dia disebut sebagai darah haid. Meskipun keluarnya misal dari pertama 4 jam, hari ke-6, hari kedua 4 jam, hari ke-4 jam dan seterusnya. Paham deh? Kemudian saya itu ada pertanyaan misalnya, terus apa yang dilakukan oleh perempuan ketika darahnya itu terhenti? Kan mau berhenti. Sampai biasanya misalnya itu mbak, tanggal 5 keluar darah pada jam 13.00 ditambah 4 berarti pindah 17 ya. Mulai tanggal 5 jam 1 sampai jam 5 keluar darah, maka kan 4 jam itu ya. Kemudian jam 12, jam 6 ini lah sampun berhenti. Ya, apa yang kamu lakukan di jam 6? Sholat mau boten? Ya. Ayo sholat mau boten? Hah? Berarti menunggu boten ya? Berarti menunggu. Kemana kan boten ya? Iya. Oh menunggu. Jadi ditunggu di berarti ya. Hah? Tak menunggu maghrib tapi yang menunggu darah barang. Darah itu. Jadi yang benar lagi. Kalau pada saat masa terhentinya darah yang dilakukan oleh perempuan, karena itu masih belum 24 jam kan? Maka dia istinja lalu sholat. Kan? Kemudian bisa keluar darah balik. Kalau sudah keluar darah lagi, itu kalau sama catat Pak. Kalau sudah keluar darah lagi ini belum jam. Kalau sudah keluar darah lagi, maka mandi. Kalau sudah keluar darah lagi, maka mandi. Ini berbeda. Jadi pokoknya pada saat sampeyan iku masa
pulau ini. Pulau itu jatuh darah itu 4 hari. 4 hari kemudian mandek nggak? Mandek. Karena sudah berhenti ya sudah saya mandi kemudian sholat. Mari ngono tuh mana? Oh, nek untuk mana ini berarti tak sholat. Nek untuk mana berarti tak sholat. Oh berarti kan ada yang lanjut ini. Berarti kosong itu lebih. Utang itu utang kosong ini lebih, tidak hanya 4 hari, lebih. Terus kalau ini kosong ini, kategori ini tak itu membesar 6 minggu. Kurang satu. Ya mungkin ini karena faktor stres juga. Jadi kalau perempuan itu sedang stres banyak yang dipikirkan, maka akhirnya juga akan bertambah panjang biasanya mungkin. Terus ketika darah itu berhenti ya sudah, jangan lupa ibadah. Itu yang saya dengarkan begitu. Jadi itu biasanya kalau belum 24 jam maka jangan berharap kalau itu pasti darah head pada masa-masa terputus itu. Tapi kalau metune banjar, mungkin 24 jam. Misal tanggal 5 keluarnya darah 24 jam. Ini misalnya 24 jam. Yo guys, berarti kalau nanti ada keluar darah lagi sesudahnya, oh ini berarti head. Kamu betul? Oke. Paham ya? Berarti head. Kemudian syarat selanjutnya ini tidak lebih dari 15 hari 15 malam jika keluar terus menerus. Jadi misal kalau keluar darah 5 ditambah 15 20 gitu. 5 1 2 3 4 kemudian 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 oke. Kalau misal keluar darah mulai tanggal 5 sampai tanggal 20 ini disebut head apa mboten? Nggih. Kalau keluarnya darah mulai tanggal 5 sampai tanggal 20 ini disebut head. Paham ya? Berarti ini kalau nggak akan melanjutkan sampai nanti yang kita kado rumah Iza, mungkin itu nanti ya. Saya tidak akan sampai ke daerah itu. Saya akan menyampaikan hal-hal yang biasanya dipakai oleh wanita. Kemudian keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari 15 malam dari head sebelumnya. Jadi misal kalau wanita itu keluar darah kemudian suci, sucinya itu tanggal 9, jadi dia keluar darah 4 hari ya. 1, 2, 3, 4 hari. Kemudian keluar darah sampai tanggal 9 berhenti suci. Maka sucinya ini minimal harus 15 hari. Tidak dihitung dari tanggal ini, tapi dihitung dari tanggal dia berhentinya darah. Berarti tanggal bintang sekitar tanggal 9, 15, 24 gitu. Nah, ini kalau kemudian tanggal 26 misalnya, 26 dia keluar darah, maka disebutkan napa boten? Nggih. Nah, nggih. Jadi usia minimal masa suci itu nggih. Masa suci itu dihitung semenjak berhentinya
berhentinya darah. Semenjak berhentinya darah dihitung kalau sudah 15 hari lebih kemudian keluar darah, maka ini disebut sebagai darah haid. Asalkan dia minimal 24 jam atau 24 jam dalam koridor dalam jangka waktu 15 hari. Sakniki pripun carane ngecek suci napa mboten? Nah, nggih, sampeyan biasanya nek ngecek suci dari haid saya suci atau tidak itu caranya bagaimana? Gambar kapas, gambar kapas boleh, gambar tisu boleh, gambar kain putih boleh. Yang penting tidak dicek dari pembalut saja. Harus ini mohon maaf ngecek ini sambil kapasnya itu diruncingkan, dipadatkan, ditekan sampai agak ke dalam. Karena apa? Karena biasanya salah satu sifat darah itu ada yang kental. Kalau ada yang kental, maka dia tidak bisa turun, dia berada di situ. Makanya mulai ini, saya itu pernah melihat kasus ada yang namanya apa ini jenisnya tampon. Tadi semua tampon. Konten sing semerap? Bukan. Tampon itu penggantinya pembalut. Yang seperti macam itu loh, kecil. Seperti kapur tapi dari kapas, dari polyester atau kain yang lembut. Bahannya seperti itu, kemudian dimasukkan. Nah, ini hati-hati dari tampon, karena yang namanya darah itu dia keluar dari vaginnya kan. Tapi kalau ternyata itu dikasih tampon, maka darah itu akan tetap berada di situ sehingga bisa menyebabkan penyakit. Jadi hati-hati. Pokoknya paling enak itu jalur pembalut. Konten kemarin itu selain tampon itu cup mens atau apa? Bentuknya itu kan gelas sing saking silikon nopo. Nah itu kan juga darah tetap di situ. Padahal darah itu harusnya keluar. Kan ini kita kasih apa durasinya, bahwa kita itu sebagai perempuan itu harus menjaga kesehatan daerah intim. Bagaimana caranya? Ya salah satunya dengan sering untuk mengganti celana dalam. Sampai 1 hari ganti celana dalam niku ben pinten? Ben 1. Ganti celana dalam ben 1. Ben 3. Oke. Sing saya niku pokoknya nek tiap napa niki merasa apa ya berat ngoten niku nggak ganti ngoten lho nggih. Niku sing saya ngoten. Terus sudah sehari 1 kali itu nanti penyakit juga di situ. Ya kabeh kan ikhtiar nggih. Kemudian aspek yang lain untuk menjaga kesehatan daerah intim itu adalah dari makanan, apa sih mungkin ini senengane peribau sama yang apa, kan? Gitu. Nah, itu caos-caos itu yang sangat berwarna merah itu dipastikan berasal dari bahan pewarna lain, bahan pewarna tekstil. Maka itu bisa juga menyebabkan, mohon maaf, kanker serviks juga. Nah, pemulasan sendiri, hati-hati panganan, Mbak. Hati-hati panganan, saya sebelum yang wajib. Nah, karena kita juga sama-sama sebagai perempuan. Orangku enak kok kan ini. Orangku ini gak enak. Ngapunten yang wonten salah ini.
Kemudian selanjutnya kita akan belajar misal, ya. Ini saya bacakan dulu. Paling sedikit jarak waktu yang memisahkan antara satu head dengan head sebelumnya itu adalah 15 hari 15 malam, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam 1 bulan wanita mengalami head 2 kali. Habis minggu lalu, ya. Bisa jadi akan mengalami head 2 kali. Contohnya seperti pada awal bulan keluar darah selama 2 hari, kemudian berhenti selama 16 hari, keluar lagi selama 3 hari. Maka 3 hari yang akhir saat keluar darah juga disebut darah head. Sebab nopo? Sebab keluarnya setelah melewati masa paling sedikitnya suci yang memisahkan antara 2 head. Jadi menghitung waktu kita head itu jangan semata-mata dihitung dari kadar biasanya kita head, gimana? Jangan dihitung dari itu, tapi dihitung dari kadar minimal keluarnya darah, yakni 24 jam. Kalau keluar darah itu 2 hari, maka ya 2 hari itu head. Jangan menunggu kok belum 7 hari berarti tidak head, boleh. Jadi 2 hari itu head. Kemudian ada masa suci, masa suci 15 hari. Lalu keluar darah, maka darah yang kedua itu disebut sebagai darah. Jadi masa suci yang memisahkan antara 2 head di sini disebutkan adalah 15 hari 15 malam. Saat itu ada pertanyaan. Misalnya wonten tiyang sepuh ngoten nggih. Suwi boten head selama 20 tahun. Nggih. Selama 20 tahun. Kemudian keluar darah. Dia disebut sebagai darah head bukan? Enggak. Dia disebut sebagai darah head. Jadi masa maksimal suci wanita itu tidak terbatas. Pokoknya selama dia hidup. Tadi kalau masa pemisahnya itu adalah 15 hari atau lebih, maka kita akan enak hitungnya, kita gampang. Tapi bagaimana jadinya jika masa pemisah kurang dari 15 hari? Masa pemisah kurang dari 15 hari, maka perinciannya sebagai berikut. Bila darah pertama dan kedua masih dalam rangkaian 15 hari, terhitung dari permulaan keluarnya darah pertama, maka semuanya dihukumi head, termasuk masa berhenti di antara 2 darah tersebut. Saat ini contoh, misal ya, bagaimana jadinya kalau masa berhenti antara 2 darah itu tidak sampai 15 hari. Okay. Kalau yang tadi kalau mencapai 15 hari atau lebih maka enak. Berarti yang masa berhenti itu adalah masa suci, bukan masa head. Bagaimana jadinya misal? Di sini disebutkan misal keluar darah selama 3 hari. Ini 3 hari. Keluar darah selama 3 hari, berhenti selama 3 hari. Berhenti selama 3 hari. Kemudian keluar lagi selama 5 hari. Selama 5 hari. Kemudian ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua,
Contoh yang kedua, keluar darah selama 2 hari. Keluar darah selama 2 hari, kemudian berhenti selama 10 hari. 10 hari. Lalu keluar darah lagi selama 3 hari. Lalu ada lagi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, keluar darah selama 3 hari. Lalu berhenti selama 3 hari. Kemudian itu paling benar nggak usah kita ibadah deh. Enaknya ya mawon. Nah ini hari. Tiga hari, berhentinya 3 hari. Kemudian keluar lagi selama 5 hari. Keluar lagi selama 5 hari. Berhenti 1 hari. Berhenti 1 hari. Kemudian keluar lagi 2 hari. Nah, maka seluruh darah ini, seluruh rangkaian ini, contoh-contoh kasus ini, okay? Ini kasus Mbak A, kasus Mbak nomor 1, Mbak nomor 2, Mbak nomor 3 misal. Maka seluruh contoh kasus ini semuanya dihukumi sebagai head, termasuk masa berhenti yang memisahkan 2 darah ini juga disebut sebagai head. Paham ya? Nah, terus ini head, ini head betul. Jadi kalau puasa jangan dihitung misalnya berarti aku utangi wong boten. Utangi ini wonten 11 karena semuanya dihukumi sebagai head. Apa alasannya? Dikarenakan masa pemisah antara darah-darah itu belum 15 hari. Kemudian keluarnya darah pertama sampai darah yang terakhir ini masih dalam rangkaian 15 hari. Ini tadi ya yang pertama tadi bila darah pertama dan kedua masih dalam rangkaian masa 15 hari terhitung dari permulaan keluarnya darah pertama, maka semuanya dihukumi head termasuk masa berhenti di antara 2 darah tersebut. Sakniki yang kedua, bila sebagian darah kedua di dalam rangkaian masa 15 hari dari permulaan keluarnya darah pertama, sementara masa pemisah ditambah dengan darah pertama kurang dari 15 hari, maka semua darah yang keluar adalah darah istiqadah. Jadi saya ulangi, bila sebagian darah kedua di dalam rangkaian 15 hari dari permulaan keluarnya darah pertama, sementara masa pemisah ditambah dengan darah pertama kurang dari 15 hari. Jadi masa pemisah ditambah dengan darah pertama, jadi masa berhentinya dari darah yang pertama di jumlah ini kurang dari 15 hari, maka semua disebut sebagai darah istiqadah. Contohnya adalah seorang wanita mengeluarkan darah 6 hari. Jadi misal seorang wanita mengeluarkan darah 6 hari.
Jadi keluar darahnya adalah 6 hari. 6 hari. Keluar darahnya 6 hari, berhenti 6 hari. Berhenti 6 hari. Kemudian keluar darah yang kedua ada 6 hari. Ada 6 hari keluar lagi. Maka semuanya adalah darah istihadah. Kenapa? Karena kalau ini dijumlah tanya berapa mbak? 18 ya. Jadi kalau 18 kurang 15 ada 3. Maka separuh yang ini 3, yang ini 3. Dikarenakan apa? Ada darah yang kedua ini masuk dalam rangkaian 15 hari. 15 hari itu dari sini. Nah, maka karena ini ada kelebihan, kemudian jumlah dari darah pertama dan masa pemisahnya itu kurang 15, maka semuanya ini disebut sebagai darah istihadah. Darahnya itu darah istihadah, maka wajib sholat, wajib puasa, dan yang lain sebagainya. Tapi bentuknya seperti orang yang suci. Saat ini kasus yang ketiga. Contoh lagi, kasus yang kedua ya. Contoh lagi, seorang wanita mengeluarkan darah 3 hari. Seorang wanita mengeluarkan darah 3 hari. Darah 3 hari berhenti selama 7 hari. Berhenti selama 7 hari. Mengeluarkan darah kedua 8 hari. Maka semuanya adalah darah istihadah. Karena apa? Karena ini kalau ditotal semua mulai dari awal sampai akhir berapa mbak? 18 dikurang 15 ada 3. Berarti di sini ada 3. Kemudian lebihnya kan ada 5. Oke, ada 5. Maka semuanya disebut sebagai darah istihadah. Alasannya karena dari darah pertama keluar, kemudian sampai darah yang terakhir keluarnya ini, ketika dilihat ada kelebihan dari 15 hari, ada kelebihan 5 ini. Ibu, alasan yang kedua, darah pertama dijumlah dengan masa pemisahnya ini kurang dari 15 hari. Kalau misal keluar darah mulai tanggal ini, awal ini sampai sini, ini disebutkan nama siapa? Terus kita pintar, oh ini dosa di masa ini, lebih pintar bapak loh. Jelas ya. Saat ini contoh yang terakhir. Bila darah kedua sudah di luar rangkaian masa 15 hari ya. Bila darah yang kedua ini sudah di luar rangkaian masa 15 hari dari permulaan haid pertama, dari permulaan haid pertama atau jumlah masa pemisah ditambah dengan darah pertama tidak kurang dari 15 hari. Sementara jumlah pemisah ditambah darah kedua tidak lebih dari 15 hari. Hasilnya buat tadi. Tolong itu menekan. Jadi kan matematika. Maka darah kedua dihukumi darah fasad atau darah kotor. Contohnya gampang ya. Contohnya
Contohnya, keluar darah yang pertama 3 hari. Keluar darah yang pertama itu 3 hari. Kemudian berhenti selama 12 hari. Berhenti selama 12 hari. Keluar darah yang kedua selama 3 hari. Maka 3 hari pertama dihukumi haid. Terus niki 3 hari pertama dihukumi haid. 3 hari pertama dihukumi haid, 12 hari tidak keluar darah dihukumi suci, dan 3 hari disebut sebagai darah fasad. Jadi yang ini disebut sebagai darah haid baru. Yang inilah yang haid. Kemudian masa suci pemisahnya ini dan juga darah yang kedua ini adalah darah fasad atau darah kotor. Dia bukan darah haid. Contoh malih untuk supaya lebih paham lagi. Keluar darah yang pertama selama 6 hari. Keluar darah yang pertama selama 6 hari. Berhenti selama 9 hari. Berhenti selama 9 hari. Keluar darah kedua selama 2 hari. Maka 6 hari awal dihukumi haid, berhenti 9 hari dihukumi suci, dan kita kali-kali itu pengatakan kamu bulat ya. Nah, ada posa ini ya. Jadi saya ulang yang pertama, yang ini haid, yang ini masa berhentinya ini disebut sebagai 12 hari tidak keluar darah dihukumi suci, ya. Niki dihukumi suci. Dihukumi suci, kemudian 3 hari disebut sebagai darah kotor. Niki darah fasad. Kemudian contoh yang kedua 6 hari berhenti 9 hari keluar 2 hari. Maka 6 hari awal, ya, 6 hari awal ini disebut sebagai darah haid. Kemudian berhenti 9 hari ini dihukumi sebagai suci. 2 hari ini disebut sebagai darah fasad. Ulang-ulang lagi. Kenapa kok bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena bila darah kedua, darah kedua sudah di luar rangkaian masa 15 hari, bila darah kedua sudah di luar rangkaian masa 15 hari dari permulaan haid pertama, bila darah kedua sudah di luar rangkaian masa 15 hari dari haid permulaan haid yang pertama, maksudnya apa? Maksudnya pokoknya haid pertama kali masa berhentinya darah itu di total ada 15 hari, habis itu baru keluar darah, sementara jumlah masa pemisah ditambah darah kedua, sementara jumlah masa pemisah ditambah darah kedua tidak lebih 15 hari, maka darah kedua dihukumi darah fasad. Jadi kasus yang ketiga, apabila darah yang pertama ditambah masa berhentinya darah itu 15 hari, kemudian masa pemisah ditambah darah yang kedua itu tidak lebih dari 15 hari, maka darah yang kedua ini disebut sebagai darah fasad.
kasusnya, tapi ini mayoritas kalau model seperti ini jarang. Biasanya wanita itu keluar darah umumnya, goleknya ya, kapra-kapra yang wadon itu adalah 7 hari, 7 hari atau 6 hari. Habis itu sucinya ada yang 1 bulan kan antara kita, ada yang 15 hari, ada yang 20 hari. Habis itu keluar darah lagi kan gitu. Enak. Sakniki macam-macam warna darah, yo guys. Macam-macamnya warna darah. Yang pertama ada yang warnanya hitam, terus ireng banget itu antara itu disebut sebagai darah. Hitam. Kemudian yang kedua adalah merah, yang ketiga adalah coklat, yang keempat itu adalah kuning dulu ya, yang keempat adalah kuning, yang terakhir adalah keruh. Ini balik datang pertanyaan awal kalau membuka acara niki ya. Aku tentu dari menyapa sampean kabar. Sampean apa ini? Pripun kabar sehat? Alhamdulillah. Terus ada 5 macam warna darah. Makanya tadi di awal, andaikan wanita keluar seperti keputihan kental itu warnanya coklat, maka disebut keputihan atau darah haid. Darah haid. Asalkan nanti keluarnya itu masih dalam rangkaian minimal 24 jam. Oh, satu kali. Saat itu terakhir sebelum nanti saya akan menerangkan tentang istri Kanjeng Nabi Muhammad ya. Ini wonten buku karangan Dr. Muhammad Saiful Mamun Al-Budi. Jadi beliau itu dinipeni ketemu Pak Sayyidah Aisyah. Insyaallah. Terus mengarang buku ini. Bukunya sederhana tapi isinya sangat berbobot, bagus sekali. Judulnya Sayyidah Aisyah. Terus saat ini cara mandi. Nah, ini yang penting ya. Ini sampun balik. Ini kudu semerep tata cara mandi besar. Ini sebelum saya mengatakan ini di pertemuan sebelumnya ini ada tentang membahas tentang haid ya. Sampun ini. Oh, gimana nih paham banget ini. Oke, jadi kita menguatkan saja. Sakniki tata cara mandi besar. Ayo, sinten sing saged menjelaskan secara detail. Kok orang buat bisa? Jadi cara mandi besar kalau sudah ditentukan benar-benar bersih dari darah haid baru mandi. Cara mandinya yang pertama mensucikan badan dari najis. Misal badan kita itu ada kotoran bekas istinja, ya bekas cebok-cebok itu ya, itu harus dibersihkan. Okay? Bekas pipis, bau BAB itu harus dibersihkan semua. Atau kalau kena kotoran ayam itu juga harus dibersihkan, okay? Nah, pokoknya semua najis yang ada di dalam tubuh, yang ada di tubuh kita yang tampak itu semuanya disucikan. Kalau sudah kita wudhu, okay? Kita wudhu dulu. Kalau sudah wudhu, okay, niat sinten sing saged niat mandi besar. Ayo dibaca. Nah itu sama goden. Iya benar. Jadi betul ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil
tidak ada zat yang menghalangi sampainya air ke tubuh. Oke, paham ya? Sama macam termasuk sampean kan tadi belajar ya Mbak. Kenapa nggak belajar? Ono setigo amin, nah? Akhirnya tadi, wonten setipo itu bisa menghalangi sampainya air ke badan, itu harus dihilangkan dulu. Oke, sebelum mandi besar. Tinta sama jangan nyoplos ya. Dereng. Kalau sudah misalnya kalian pasti sudah ya, pasti kan. Nyoplos pemilu misalnya kan ini. Wonten tinta pemilu itu tidak apa-apa, ya. Tinta pemilu itu tidak apa-apa selagi dia tidak menghasilkan warna ketika digosok-gosok dengan air sudah air bekasnya itu tidak ada warnanya, terus sudah bersih ketika dikasih air meskipun masih membekas, tapi ketika sudah tidak ada bekas-bekas warna di air maka sudah. Terus meratakan air ke seluruh badan, meratakan semuanya dikatakan sampai daerah farji yang terlihat ketika jongkok itu harus diratakan. Kamu betul? Kalau sudah ya sudah selesai. Termasuk daerah rambut itu juga digosok harus sudah kena air. Bagaimana kalau dengan dikasih sabun? Mohon maaf, ketika seseorang itu mandi besar, kemudian ada sabun, maka sabun itu tidak bisa menjadikan air itu suci untuk mandi. Sama ya. Terus sampeyan nek mandi besar, sampeyan sabunan, kalau sampeyan mandi, itu belum disebut mandi besar. Karena sejatinya mandi besar itu air yang mengalir itu sama sekali tidak mengandung zat sabun. Air yang mutlak ya, tidak mengandung zat sabun. Oh, paham ya?